Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2227 sampai bab 2228. Petugas polisi terkemuka memandang Qi Huang dan menunggu perintah Qi Huang sebelum mereka melangkah maju untuk menangkap Li Fugui. Qi Huang mengepalkan tangannya dan hendak memberi perintah. Tanpa diduga, omelan dingin tiba-tiba datang dari luar pintu. Semua orang meletakkan senjatanya dan keluar dari kantor. Hua Duo menjatuhkan kata-kata ini dan segera mendatangi Qi Huang. Dia memandang Qi Huang dan kemudian bertanya dengan keras, "Qi Huang, apakah kamu gila? Tahukah kamu bahwa Li Fugui adalah kapten tim kedua dari Biro ke-6? Kamu telah memanggil begitu banyak petugas polisi untuk menangkapmu sekarang, Kapten Li, apakah kamu tidak tahu sifatnya?" Qi Huanggang mengertakkan gigi dan memandangi tubuh saudaranya tidak jauh dari sana. Dengan berlinang air mata, dia bertanya dengan keras, "Tentu saja saya tahu sifatnya." Pertanyaannya adalah, bisakah orang di Ronde ke-6 membunuh orang secara sembarangan? Hua Duo mencibir dan berkata, "Qi Huang, jangan kira saya tidak tahu berapa banyak hal ilegal yang telah dilakukan keluarga Qi Anda di kota Yanjing, bersedia menyelidikinya, apalagi saudara laki-lakimu. Aku khawatir kamu, ayahmu, kakekmu, dan bahkan semua orang di keluarga Qimu akan dijatuhi hukuman mati karena kejahatan yang paling ringan, bukan? Sekarang, mari kita selesaikan ini masalah kan? Nah, keluarga Qimu baru saja kehilangan harta benda keluarga, setidaknya sisa keluargamu bisa bertahan. Kalau tidak ditangani dengan baik ya, jika aku benar-benar mengirim seseorang untuk menyelidikinya, aku jamin keluarga Qimu akan melakukannya. Dapatkan setidaknya 3 poin. 2 lainnya akan ditembak. Jika Anda tidak percaya, kita bisa mencobanya." Qi Huang tertegun. Dia tahu perkataan Hua Duo masih masuk akal. Faktanya, sejarah perkembangan keluarga super manapun, terus terang, adalah sejarah pahit dari banyak orang miskin. Manfaat dimaksudkan untuk didistribusikan secara merata per orang. Jika ingin memperoleh manfaat lebih, Anda harus menggunakan segala sumber daya dan sarana yang tersedia untuk merebut kepentingan orang lain. Pendeknya, ibarat seseorang yang ingin menjadi bos dan menghasilkan uang. Kemudian Anda harus merekrut karyawan. Karyawan dan atasan ini semuanya adalah pencipta kepentingan. Cara distribusi yang paling ideal adalah dengan mendistribusikan kepentingan secara merata, sehingga baik karyawan maupun atasan yang menciptakan kepentingan bisa sama-sama sejahtera. Namun kenyataannya setelah bos merekrut karyawan, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memeras mereka. Misalnya, jika 10 karyawan memberikan tunjangan 1 juta untuk bos, seringkali bos hanya akan memberikan 100.000 kepada karyawan, dan 900.000 sisanya akan dimasukkan ke kantongnya sendiri. Sekilas, tidak ada masalah dengan metode distribusi ini. Beberapa orang juga mengatakan bahwa meskipun atasannya menikmati keuntungan, dia juga menanggung risiko yang sangat besar. Padahal, kalau dipikir-pikir, itu hanyalah retorika untuk merampas hasil jerih payah orang lain. Bos kecil bisa melakukan ini demi keuntungan, tapi sebuah keluarga akan membunuh dan membakar demi keuntungan. Hanya saja keluarga-keluarga ini cukup tertutup dalam melakukan hal seperti itu. Kata-kata Hua Duo membuat Qi Huang terdiam. Li Fugui berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Duo, mengapa kamu mengatakan ini padanya sekarang?" Hua Duo menatap Li Fugui dengan marah dan mengeluh dengan suara rendah, "Jika aku tidak memberitahumu, kamu pasti akan mengubah ini, tempat hari ini, api penyucian di bumi." Li Fugui berkata dengan senyum malu, "Apakah saya begitu kejam?" Hua Duo tidak menjawab pertanyaan Li Fugui.
tetapi melihat ke arah sekelompok petugas polisi dengan senjata di depan mereka, dan kemudian mengeluarkan ID-nya. Dia menggelengkan kepalanya di depan semua orang dan berkata, "Direktur, Anda mengenal saya, tetapi saya pikir Anda tidak tahu siapa saya. Sekarang saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya Hua Duo, Wakil Direktur ke-6 Biro. Apa yang terjadi di sini hari ini? Banyak prajurit kuno yang terlibat. Saya akan menanganinya sendiri. Anda harus segera mundur. Juga, rahasiakan semua yang terjadi di sini dariku. Siapapun yang berani menyebarkan berita akan dibunuh. Sial, jangan salahkan Biro ke-6 karena kejam." Petugas polisi ini semuanya laki-laki dengan istri dan anak. Lebih-lebih lagi, kapten, wakil kapten dan lainnya juga mengetahui adanya game ke-6. Sekarang Hua Duo mengatakan ini, jika mereka masih ingin terlibat dalam perjuangan ini tanpa mengetahui apakah harus hidup atau mati, mereka takut akan dibunuh nanti. Katakan lagi, dari situasi di tempat kejadian, mereka juga dapat menyimpulkan bahwa sutradara mereka seharusnya ditendang kali ini. Selanjutnya, apalagi pihak berwenang, tidak diketahui apakah dia akan selamat. Dalam hal ini, mereka sama sekali tidak perlu terus mendengarkan perintah direktur. Sadarilah ini, kapten yang pertama berbicara, "Evakuasi." Ketika Qi Huang melihat anak buahnya berbalik dan pergi, dia panik lagi. "Awalnya saya mengira ada kekuatan dalam jumlah, dan saya telah memanggil begitu banyak bawahan. Bahkan jika Li Fugui adalah dewa, mereka masih bisa memanfaatkan satu sama lain." Hasil, kemunculan Hua Duo benar-benar membalikkan keadaan. "Berhenti, hentikan semuanya," Qi Huang meraung dengan marah. Sayang sekali, tak satu pun dari anak buahnya mau menuruti perintahnya. Setelah melihat semua orang pergi, Qi Huang berbalik dan melihat ke arah orang-orang yang dibawanya. Saat ini, dia hanya bisa membiarkan saudara-saudara ini dan Li Fugui bertarung sampai mati. Won, semua orang senang, hilang, paling buruk, pergi ke jalan Huangguan untuk menemukan Qi Feng. "Apalagi yang kamu lihat? Ayo, ayo." Begitu Qi Huang selesai berbicara, kedua pria yang dikirim oleh Song Pingping merasakan hati mereka menegang. Melihat Hua Duo dan Li Fugui, mereka tahu jika mereka mengambil tindakan sekarang, mereka tidak akan terpengaruh. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan dua orang besar ini. Sekalipun kamu bisa menang, sesuai peraturan game ke-6, mereka juga melakukan pelanggaran berikut. Begitu Hua Duo mengetahui identitas mereka, belum lagi dikeluarkan dari ronde ke-6, keterampilan yang telah mereka latih selama bertahun-tahun kemungkinan besar akan sia-sia. "Direktur Hua, apakah Anda ingin kami membantu Anda membuang sampah tidak berguna di bawahnya?" Salah satu dari mereka berdiri lebih dulu dan bertanya pada Hua Duo dengan ragu-ragu. Hua Duo jelas tercengang. Ia juga tidak menyangka kalau pemuda di hadapannya justru akan mengkhianatinya. Lihatlah Qi Huang lagi. Dia juga menatap pria yang berbicara dengan tidak percaya. Setelah beberapa detik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. "Apa maksudmu? Anda di sini untuk membantu saya." Pemuda itu juga mengungkapkan pikirannya saat ini dan berkata dengan serius kepada Qi Huang, "Tuan, Qi, saya benar-benar minta maaf. Sebelum kami datang ke sini, kami tidak tahu bahwa orang yang akan kami tangani adalah wakil direktur Hua. Selain itu, Anda juga tahu bahwa kami berasal dari biro ke-6 kami di sini untuk berurusan dengan wakil direktur kami. Apa pendapat Anda tentang kami? Seberapa keras kepala Anda?" Hua Duo memandang kedua pemuda itu dengan heran dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu bicarakan?" Pemuda itu buru-buru menjelaskan, "Wakil Direktur Hua,
Kami tidak berbicara omong kosong. Kami benar-benar anggota Biro ke-6. Hanya saja kami adalah bawahan Kapten Song dari tim kelima. Anda baru saja menjadi wakil direktur, jadi wajar saja Anda tidak mengenal kami. Setelah mendengar kata-kata ini, beberapa garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Hua Duo. Meskipun dia sudah tahu bahwa Song Pingping tidak sedang berurusan dengannya. Tetapi bahkan sampai mati, dia tidak pernah menyangka Kapten Song akan benar-benar mengirim anak buahnya ke sini untuk membantu Qi Huang menangani mereka. Untungnya mereka kuat dan bukan hanya orang biasa. Jika itu orang lain, mungkin hari ini mereka akan mati di tangan rakyatnya sendiri. Tentu, meskipun Hua Duo merasa sangat marah sekarang, dia tahu bahwa ini belum waktunya untuk menangani masalah internal. Masalah antara Li Fugui dan keluarga Qi kini akan segera berakhir. Setelah keluarga Qi diselesaikan, dia dapat menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Song Pingping. Setelah menenangkan pikirannya, Hua Duo berkata terus terang kepada mereka berdua, "Kami akan menangani semuanya di sini. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu." Keduanya saling memandang dengan kegelisahan tertulis di wajah mereka, dan kemudian bersembunyi sudut di sebelah mereka. Setelah polisi pergi, kantor besar itu tampak agak kosong lagi. Qi Huang melihat bahwa tidak ada yang berani maju untuk melawan Li Fugui. Dalam kemarahan, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan berencana untuk bergegas maju dan memulai pertarungan jarak dekat dengan Li Fugui. Tapi begitu dia mengumpulkan keberanian, ayahnya tiba-tiba menelepon. Setelah Qi Huang menjawab telepon, sebelum dia dapat berbicara, Qi Taihua buru-buru bertanya, "Bagaimana? Anda tidak bertengkar dengan Tuan Li, bukan?" Dari nada kata-kata ayahnya, Qi Huang dapat merasakan bahwa sikap orang tua terhadap Li Fugui telah banyak berubah. Karena penasaran, Qi Huang berkata dengan santai, "Belum." Qi Taihua akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Dia terus mendesak pengemudi untuk mengemudi lebih cepat. Pada saat yang sama, dia segera memperingatkan Qi Huang, "Nak, harap diingat untuk tidak berkonflik dengan Tuan Li. Saya akan segera tiba di sekolah. Oh, kakekmu juga akan segera datang." Qi Huang bingung. Beberapa puluh menit yang lalu, sikap keluarga sangat jelas, menyuruhnya untuk memotong-motong Li Fugui apapun yang terjadi. Namun puluhan menit kemudian, ayahnya sepertinya sangat takut pada Li Fugui. Dengan penuh keraguan, Qi Huang bertanya dengan suara rendah, "Ayah, apa yang terjadi?" Qi Taihua tahu bahwa masalah ini tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Jadi dia hanya dapat menggunakan Lian Ke untuk menonjolkan kehebatan Li Fugui. "Nak, kamu tidak tahu bahwa Li Fugui memiliki bawahan bernama Zhenren Tengxie. Zhenren Tengxie adalah pemimpin sekte Tengxie di Pulau Tengxie." Sebelum Qi Taihua selesai berbicara, Qi Huang berkata, "Ayah, apa gunanya memberitahuku ini sekarang? Katakan saja padaku, mengapa aku tidak bisa bertarung dengan Li Fugui?" Qi Taihua memarahi dengan marah, "Bisakah kamu berhenti menyela? Dengarkan aku, bisakah kita menyelesaikan pembicaraan?" Qi Huang tidak punya pilihan selain menyetujuinya dengan suara rendah. Qi Taihua menarik kembali pikirannya dan melanjutkan topik, "Dan Master Tengxi ini adalah pendiri keluarga Lian. Saya baru saja melihat Lian Ke di Hotel Ningan. Lian Ke berlutut di depan Master Tengxi, secara berurutan untuk memenangkan Tengxi. Anak laki-laki tua ini bahkan tidak memiliki rasa hormat untuk disukai oleh orang sungguhan. Selain Tengxi yang asli, bawahan Li Fugui juga termasuk master dari Sekte Tiangang dan Sekte Disa. Ngomong-ngomong, penguasa kuil Yuxu juga adalah bawahan Li Fugui." Mata Qi Huang hampir lepas dari rongganya. Dia mendongak.
Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Dia tidak tahu bagaimana pemuda seperti itu bisa berhubungan dengan begitu banyak sekte. Dan, sekte-sekte ini bukanlah pendukung Li Fugui, melainkan bawahan Li Fugui. Melihat putranya terdiam, Qi Taihua melanjutkan, apakah Anda mendengar apa yang saya katakan dengan jelas? Ingat, apapun yang terjadi, kita tidak bisa berkonflik dengan. Detak jantung Li Fugui yang semakin cepat. Melihat tubuh Qi Feng sekarang, dia tiba-tiba merasa tidak ada lagi kebencian yang begitu dalam di hatinya. Li Fugui tersenyum pada Qi Huang dan berkata, dengar, jika kamu melakukan seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak akan banyak orang yang mati. Qi Huang menutup telepon dan meletakkan teleponnya dengan gemetar. Segera setelah itu, kakinya melunak dan dia langsung terjatuh ke tanah. Li Fugui berbalik dan tersenyum pada Hua Duo dan bertanya, ngomong-ngomong, Duo, kemana Wan Wan pergi? Hua Duo tampak sedikit marah dan berkata, kemana lagi kita bisa pergi? Kamu adalah saudara yang baik, dapat diandalkan. Saya hanya mengikuti Wan Wan ke asrama tempat dia tinggal, lingkungan di asrama. Lupakan saja, percuma saja memberitahumu. Aku baru saja membawa Wan Wan ke komunitas seberang sekolah untuk membelikannya rumah dan mobil untuk Wan Wan. Ini akan memudahkan dia untuk bepergian di masa depan, Li Fugui berkata sambil tersenyum. Dia sebenarnya menginginkan apa yang kamu berikan padanya. Sebelumnya, Li Fugui memberikan uang kepada Su Wanwan, tetapi dia selalu ditolak. Su Wanwan selalu berkata bahwa tidak mudah bagi Li Fugui menghasilkan uang dari bertani. Bola-balik, Li Fugui tidak ingat untuk memberikan biaya hidup kepada Su Wanwan. Lagi pula, gadis ini juga punya beasiswa ratusan ribu. Hua Duo tersenyum santai dan berkata, saya memberinya hadiah atas nama calon ipar perempuannya. Awalnya dia tidak menginginkannya, tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak menerimanya, saya tidak akan menerimanya. Menikah denganmu, dan dia setuju. Li Fugui langsung tersenyum. Semprot, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Hua Duo. Kamu benar-benar merusak. Penampilan Hua Duo dan Li Fugui benar-benar membuat Ning Panan dan Sun Guangmao menyadari betapa tidak pentingnya mereka. Dua orang di depanku, hanya butuh waktu kurang dari 2 jam untuk mengubah keluarga Qi yang arogan di kota Yanjing menjadi seperti sekarang. Menyaksikan keluarga Qi dihancurkan, mereka sebenarnya masih ngobrol dan tertawa seperti orang pada umumnya. Dari sini sudah cukup menggambarkan kekuatan 2 orang di hadapan mereka. Tidak beberapa saat kemudian, Qi Taihua membawa Qi Guanglu ke sekolah. Dalam perjalanan ke sekolah, Qi Guanglu telah mendengar Qi Taihua berbicara tentang apa yang dilihat dan didengarnya di Hotel Ningan. Pada awalnya, Qi Guanglu tidak mempercayai kata-kata putranya. Namun ketika putranya bersumpah demi nyawa seluruh keluarganya, Qi Guanglu juga panik. Namun, berbeda dengan Qi Taihua, Qi Guanglu juga merupakan orang yang telah mengalami banyak badai. Setelah menenangkan diri sebanyak mungkin, dia masih berencana menelepon Lian Ke untuk mencari tahu. Ketika panggilan tersambung dan Qi Guanglu mendengar nada kata-kata Lian Ke, dia mengerti bahwa keluarga Qi benar-benar dalam kehancuran. Qi Taihua menyeka air matanya dan berkata kepada ayahnya dengan suara tercekat, "Ayah, sekarang sudah, kenapa kamu masih tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Saat ini, jika kami ingin bertahan hidup, kami hanya dapat mematuhi instruksi Li Fugui sepenuhnya. Kami akan melakukan apapun yang dia minta, dan mungkin akan ada peluang untuk bertahan hidup. Tolak, saat itu keluarga Qi akan benar-benar menghilang di dunia ini." Qi Guanglu masih tidak mau berkata, "Mengapa kita tidak bisa melarikan diri?" Bersambung.